Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng saya di Horizontal Story. Di video intro barusan, buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang baru bergabung atau bahkan yang belum nge-subscribe channel kita, ayo kalian tinggal klik tombol subscribe-nya, nyalain loncengnya. Siapa tahu di antara kalian yang beruntung mendapatkan satu buah handphone Android yang akan kita undi untuk satu orang pemenang ya teman-teman. Itu akan kita undi di 1000 subscriber. Teman-teman, untuk cerita Horizontal Story kali ini, kalau teman-teman ngeh atau ngeliat atau ngebaca komentar yang masuk di video kita yang udah ke belakang, kurang lebih ada sekitar 1 minggu lebih apa 2 minggu. Di salah satu video Horizontal Story yang saat itu saya sampaikan, ada seseorang yang berkomentar atas nama Rahmat ya. Komentarnya itu seperti ini teman-teman. Setelah admin ngebalas komentar itu, gak lama selang beberapa jam dia ada nge-DM ke IG kita. Kemudian dari admin pun ngebalas DM-nya dia. Setelah itu dari admin itu ngontaklah ke saya, menyampaikan kalau salah seorang subscribernya itu ada yang nanyain saya, terus ada juga nge-DM ke IG. Admin menyampaikan seperti itu, yang akhirnya meminta izin ke saya untuk ngasih nomor WhatsApp saya. Dan saya bilang gitu kan ya silahkan kasih aja. Nggak lama setelah itu admin ngasihlah nomornya. Dari situ mulailah ini orang ada nge-WA ke saya. Ya pertama ya dia assalamualaikum, kemudian dia memperkenalkan kalau dia itu namanya Pak Rahmat. Dia itu menyampaikan kalau dia orang yang komentar di video YouTube saya. Kemudian dia juga udah nge-DM, katanya udah ngobrol sama admin. Dari situ pun saya ngerespon, ada hal apa yang bisa saya bantu? Saya bilang, oh iya katanya ini tentang kos-kosan. Ada hal yang mau dia tanyain dan ada hal yang mau dia minta bantuannya ke kita. Nah setelah dari situ, karena saya berpikir ini obrolan panjang, obrolan yang perlu juga keseriusan ya teman-teman. Setelah itu saya gitu kan ngaturin waktu untuk ngundang beliau untuk datang ke tempat saya, tepatnya ke rumah saya. Biar lebih enak saya bilang gitu kan ngobrolnya di rumah, biar saya bisa mendengar secara utuh keseluruhan ceritanya atau permasalahannya yang ditemuin gitu kan ya dengan kos-kosannya dia ini gitu. Ada singkat cerita, selang beberapa hari setelah saya ngaturin jadwal untuk ketemu, tepatnya itu saya itu ketemu itu di hari Jumat ya. Di hari Jumat itu jam 2 siang. Saya suruh gitu kan ya untuk datang ke rumah itu. Hari Jumat jam 2 siang dia datanglah ke rumah. Ya, dengan istrinya. Saat itu dia datang ke rumah. Setelah datang ke rumah, saya persilahkan gitu kan ya dia untuk duduk gitu kan ya, dibikinin kopi. Saat itu saya tawarin gitu kan apakah mau minum kopi atau minum teh. Dia milih kopi. Nah setelah beliau gitu kan ya saya suguhin kopi, kemudian saya tanya gitu kan ya ada apa gitu kan dengan kos-kosannya itu. Kemudian beliau gitu kan mulailah awal ceritanya itu menyampaikan seperti ini teman-teman. Kang, saya minta tolong dicari tahu tentang kosan yang saya jaga nih Kang.
dari 2023 itu kosan kan udah mulai sepi peminatnya gitu Kang. Sekarang yang ngekos cuman tinggal 13 orang dari total kamar itu sekitar 28 kamar. Itu biasanya semuanya full loh Kang. Tapi kenapa ya sekarang itu jadi sepi peminat kayak gitu Kang? Setelah saya mendengar cerita singkatnya seperti itu, kemudian saya tanyalah, ini tuh kos-kosannya itu di mana? Sedikit saya cerita ya teman-teman, tapi sebelumnya mohon maaf untuk detail lokasinya nggak bisa saya sampaikan karena atas permintaan dari beliau juga, ya sebagai pelaku usaha ya, mungkin untuk ngejaga privasinya dan saya sangat menghormatin itu. Jadi kos-kosannya ini kos-kosan 3 lantai teman-teman. Di mana terdapat 28 kamar. Lantai pertama itu terdapat 14 kamar, lantai kedua juga sama 14 kamar, lantai ketiga itu diperuntukkan untuk jemuran. Nah, di lantai pertama ini terdapat 14 kamar dengan 6 kamar mandi. Jadi kos-kosannya ini bukan kos-kosan yang eksklusif ya teman-teman, ya kos-kosan yang standar ini, dimana sepetak gitu. Jadi isinya itu di situ itu udah terisi, kos-kosannya itu udah terisi dengan kasur, dengan ada lemari kecil gitu, tapi posisi kamar mandinya itu barengan di luar. Jadi per satu lantai itu disediakan 6 kamar mandi. Begitupun di lantai kedua dengan 14 kamar dengan 6 kamar mandi, lantai ketiganya itu jemuran. Nah, kos-kosan ini dibangun itu tahun 2009. Kos-kosan ini berdiri. Ini kos-kosan yang benar-benar tempatnya itu tempat yang strategis ya teman-teman menurut saya. Kenapa saya bilang strategis? Karena yang pertama, ini kos-kosan itu dekat dengan mall. Yang keduanya, ini kos-kosan itu dekat dengan pusat perbelanjaan, ya, atau tos serba. Yang ketiganya, kos-kosan ini dekat dengan pasar tradisional. Yang keempatnya, ini kos-kosan itu dekat dengan kampus swasta dan kampus negeri. Ini benar-benar dekat gitu ya, dimana kita misalkan mau ke mall, mau ke pusat perbelanjaan atau ke pasar atau ke kampus gitu kan, itu jaraknya itu bisa terhitung cuman 10-15 menit kita bisa nyampe ya, cepatnya itu 10 menit itu kita udah nyampe ke tempat-tempat tersebut. Ini benar-benar strategis. Nah kemudian saya tanyakan lah gitu kan, apakah kos-kosan ini dari awalnya memang kurang peminat atau gitu kan ya, kos-kosan ini dari awalnya itu kos-kosan yang benar-benar laku banget. Dan Pak Rahmat bercerita ke saya, kos-kosan ini ya pernah benar-benar ada di posisi jaya gitu ya, posisi yang benar-benar on the top, dimana nggak pernah ada kamar yang kosong. Sampai kos-kosan ini pernah ngalamin suatu momen di mana kos-kosan ini sampai dengan waiting list. Jadi orang-orang yang mau ngekos di situ itu banyak banget yang minat ngekos itu sampai mereka itu waiting list. Pak Rahmat sampaikan itu, jadi di mana misalkan ada seseorang yang keluar, baru Pak Rahmat akan kontak salah seorang yang ada di waiting listnya itu, nyampaikan ini udah ada kamar yang kosong, dan gak lama sehari 2 hari langsung masuk lagi itu orang. Sampai dengan pernah ada di fase itu. Nah, dan yang disampaikan Pak Rahmat ke saya itu, ternyata teman-teman, Pak Rahmat ini bukan pemilik dari itu kos-kosan. Beliau dan istrinya itu hanya ditugasi untuk ngerawat atau sebagai pengawas itu kos-kosan. Pak Rahmat dan istrinya ini asli orang Bandung, tapi ownernya, ya pemilik dari itu kos-kosan itu adalah orang Makassar. Beliau itu salah satu dokter
ya di Makassar itu. Nah, inilah pemiliknya. Pemiliknya ini udah sangat-sangat mempercayakan ke Pak Rahmat ini ya. Dari kos-kosan itu berdiri, ya Pak Rahmat itu orang situ. Orang situ, orang daerah situ yang akhirnya gitu kan dimintain tolong lah sama ownernya ini, mau nggak nih ngerawat. Ya, mau nggak gitu kan jadi pengawas ini kos-kosan. Nah, dari itu berdiri ya dari 2009 Pak Rahmat itu udah bekerja sampai dengan sekarang. Jadi pengawas gitu kan, jadi pengurus itu kos-kosan. Balik lagi ke ceritanya. Nah, di saat nemuin gitu kan ya kos-kosan ini sampai dengan ke fase waiting list gitu kan, itu berjalan terus teman-teman. Ya ini kos-kosan itu. Jadi orang-orang yang ngekos di situ, jadi ini diperuntukkan hanya khusus untuk orang-orang yang single. Single itu dalam artian dia sendiri. Sekalipun misalkan ada yang udah nikah gitu kan, itu boleh ngekos di situ tapi dengan satu catatan gitu kan ya, suaminya aja yang ngekos atau misalkan istrinya aja yang ngekos. Jadi tidak diperuntukkan untuk dua orang. Nah, di situ pun ada orang-orang yang ngekos itu yang udah berkeluarga. Tapi misalkan si keluarganya itu tinggalnya di mana karena pekerjaan dia gitu kan di daerah situ, akhirnya suaminya ngekos di situ. Begitupun gitu kan ada juga gitu kan yang perempuan keluarganya yang aslinya orang mana gitu kan karena kerjaannya di situ dia pun ngekos di situ. Nah ini berjalan gitu kan luar biasa ini kos-kosan gitu kan tanpa ada keluhan apa-apa dari yang ngekos gitu kan karena memang kos-kosan ini ya boleh dibilang seperti tadi saya sampaikan ke teman-teman ini strategis, bener-bener strategis gitu kan ya. Mau kemana ini serba dekat gitu kan. Dan kebanyakan orang-orang yang ngekos di situ Pak Rahmat sampaikan ke saya itu 70%-nya itu pekerja, 30%-nya itu anak-anak yang kuliah yang ngekos di situ. Jadi 70%-nya itu pekerja gitu kan ya, yang di mall atau di pusat perbelanjaan, orang-orang yang kerja di situ. Nah, setelah dari situ, ini berjalan terus-terusan kos ini dengan laku sampai waiting list itu sampai dengan ke tahun 2022. Ya, sampai dengan ke tahun 2022. Ini kos-kosan gitu, seperti itu gitu kan. Masuk ke tahun, mulailah kosan ini ngalamin penurunan. Dan mulailah Pak Rahmat pun mengeluhkan ini kos-kosan gitu kayaknya terhadap ownernya, terhadap pemiliknya. Karena yang awalnya ini rame dengan luar biasa tapi masuk ke tahun 2023 gitu kan ngerasain perubahan dengan ini kos-kosan. Dan saat itu Pak Rahmat menyampaikan ke pemiliknya itu seperti ini teman-teman. Pak, maaf mengganggu waktunya. Saya cuma mau laporan. Dari awal tahun 2024 ini, kosan ada yang kosong lagi 4 kamar, Pak. Biasanya kan itu langsung cepat terisi ya, Pak. Tapi sampai sekarang, ini belum ada lagi yang isi nih, Pak. Mendengar cerita seperti itu dari Pak Rahmat, pemiliknya ini ngeresponnya itu seperti tadi di awal saya sampaikan ke teman-teman. Pemiliknya ini kan orang Makassar. Dari 2009 udah mempercayakan Pak Rahmat untuk ngejaga, ngerawat, ngawasin itu kos-kosan. Nah, dengan apa yang disampaikan dengan Pak Rahmat itu mengenai kos-kosan yang mulai ada penurunan, pemiliknya itu atas nama Pak Rudi ya teman-teman. Nah, Pak Rudi ini sebagai pemiliknya itu yang udah benar-benar mempercayakan segala sesuatunya ke Pak Rahmat gitu kan ya, balik untuk nyuruh lagi ke Pak Rahmat gitu kan untuk dicari tahu ini ada apa, ini kenapa ya. Sebelum itu dia pun ada nanya ke Pak Rahmat itu apakah ada permasalahan intern ya yang terjadi di itu kos-kosan atau misalkan ada hal apa nih yang ngebikin gitu kan ya anak-anak ngekos di situ itu nggak betah gitu kan. Saat itu Pak Rahmat ngejawab, Pak Rahmat belum mencari tahu sampai dengan sejauh itu.
Tapi yang anehnya itu gitu kan, sampai bahkan ada yang titik teranehnya itu ada orang yang ngekos di situ, itu ngekosnya itu baru 8 hari. Dia udah bergegas lagi pindah dari kosan itu. Nah, begitupun untuk yang lama gitu kan. Untuk yang lama itu sebagian masih ada yang bertahan di kosan itu. Tapi sebagian gitu kan udah ada yang pindah. Gitu, dengan alasan yang nyampaikan ke Pak Rahmat itu, kerjaannya pindah katanya. Harus nyari lagi yang lebih dekat dengan kerjaannya karena udah nggak di daerah situ lagi. Disampaikan seperti itu. Mendapati perintah dari pemilik kosan, Pak Rahmat pun akhirnya mencari tahu penyebabnya gitu kan ya, ada apa nih dengan anak-anak kos di situ yang tiba-tiba gitu kan ya mereka bisa pindah. Bahkan ada satu momen di mana satu hari itu ada yang pindah sampai dengan 4 orang di kosan itu. Pak Rahmat mulai mencari tahu lah, nanyain ke anak-anaknya yang ngekos di situ. Yang pertama yang dilakukan sama Pak Rahmat itu nanyain gitu kan ya ke anak yang ngekos di situ itu yang udah lama. Jadi yang beliau itu udah kenal dan anak kos itu pun udah tahu ya dengan Pak Rahmat dengan istrinya itu di situ itu sebagai siapa. Nah, memberanikan diri saat itu Pak Rahmat gitu kan nanyalah ke salah seorang penghuni kos di situ. Beliau bertanya seperti ini. Bapak mau nanya, apa anak-anak kos di sini pernah ada masalah dengan anak kos lain? Atau mungkin ada keluhan dengan kosan ini? Masalah sama anak kos lain nggak ada sih Pak, setahu saya ya. Cuma anak-anak kos yang di lantai 2 ini mereka itu suka pada ngeluh karena akhir-akhir ini suka ngedengar suara berisik di atas jemuran itu Pak. Kayak orang yang lari-lari gitu, kayak orang yang jalan. Paling itu aja sih Pak. Mendengar cerita dari anak kos itu, Pak Rahmat pun sempat kebingungan ya teman-teman. Karena hal seperti itu baru terjadi di kosan yang dia jagain dari 2009 sampai dengan sekarang ini. Nah, si anak kos yang ditanyain ini kan, dia itu kamarnya itu di lantai 2. Mengeluhkan seperti itu. Kalau ada orang yang kedengeran itu ada orang yang bukan satu orang ya, kayak banyak orang lagi lari-lari gitu kan ya di lantai 3. Lantai 3 seperti yang tadi saya jelasin itu kan diperuntukkan untuk jemuran. Tapi ngedenger kayak orang yang lagi lari-lari gitu kan, ngedenger orang yang jalan tapi dengan bobot yang berat. Ya teman-teman, jadi suara hentakan dari langkah kakinya itu gitu kan ngedentum gitu kan ke betonan itu kedenger. Gitu, kedenger gitu kan ngedentumnya itu seperti dengan bobot yang berat. Nah, dari situ mendengar cerita gitu kan anak kos ini yang di lantai 2. Pak Rahmat nggak berhenti sampai di situ. Kemudian dia observasi lagi untuk mencari tahu lagi gitu kan ke anak-anak kos gitu kan yang diem di lantai 1. Apakah mereka punya cerita yang sama gitu kan, atau bahkan mereka punya cerita yang berbeda. Nah, gak lama dari situ Pak Rahmat gitu kan ya sama menanyakan ke anak kos yang ngediemin di salah satu kamar di lantai 1. Ini pun sama yang ditanyain itu anak kos yang udah lama juga dia ngekos di situ. Pak Rahmat nyamperin lah. Nah, anak kos yang kedua ini perempuan teman-teman, yang disamperin ini yang dia itu kerja di salah satu bank, ya di salah satu bank swasta yang ada di sekitaran daerah situ. Kemudian Pak Rahmat nyamperin lah ke kamarnya, kemudian meminta izin gitu kan untuk masuk gitu kan, untuk ada sesuatu hal yang mau ditanyain sama Pak Rahmat. Kemudian Pak Rahmat bertanya seperti ini. Neng, punten Bapak mau nanya, apa anak-anak kos di lantai 1 ini ada masalah nggak Neng? Atau mungkin ada keluhan tentang kosan ini, atau ada masalah apa gitu? Kira-kira Neng tahu nggak? Nggak ada masalah apa-apa kok Pak. Cuman kalau malam tertentu itu suka ada yang iseng ngetokin pintu kamar kita. Tapi pas dilihat nggak ada orangnya. Tapi si Teh Emma yang pakai motor Scoopy itu pernah ngeliat sesuatu katanya Pak.
Nanti coba aja Bapak tanya ke dia. Nah, mendengar cerita seperti itu dari anak kos yang di lantai 1, Pak Rahmat itu makin kebingungan. Ternyata kejadian di lantai 1 dengan kejadian di lantai 2 itu berbeda mereka pengalamannya. Yang di lantai 1 menyampaikan ke Pak Rahmat itu, kalau setiap lewat dari jam 12 malam di hari-hari tertentu, itu selalu ada yang ngetukin pintu kamar kos mereka. Jadi diketuk secara random. Dan ternyata si anak kos ini pun gitu kan, saat ada yang ngetuk, pernah suatu malam gitu ya, di saat ada yang ngetuk, posisinya ini si anak kos ini belum tidur. Dia ngedenger ketukan pintu kamar kosnya, kemudian dia buka lah dengan spontan dan dia ngeliat sama sekali nggak ada orang di depan kamar dia itu, di depan pintu itu. Sampai dia nengok ke kanan ke kiri gitu kan, ngelihat sepanjang lorong itu nggak ada orang di situ. Sekali gitu kan, dia berpikiran oh mungkin salah dengar, mungkin ini suara ketukan dari lantai 2 gitu kan. Dia masih berpikiran positif ya teman-teman. Kemudian kejadian itu berulang ternyata. Beberapa hari kemudian dia ngedengar lagi suara ketukan gitu kan, sampai dengan ketiga 4 kali katanya. Nah, seudah sering ngedenger seperti itu dan dia dicoba untuk nengok ternyata nggak ada. Nah, akhirnya dia ke kosannya, ke kamar yang sebelah. Ya, dia pun nanya apakah pernah ngedenger suara ketukan atau ada seseorang yang ngetuk di pintu gitu kan ya, kamar kosnya. Dan ternyata kamar sebelah kanannya, sebelah kirinya, sampai dengan yang seberangnya pun gitu kan ya, di lantai 1 itu aja lah. Dia tanyain gitu kan ya, semuanya ternyata mengalami hal yang sama. Ada seseorang yang ngetukin pintunya, tapi di saat dibuka gitu kan gak ada siapapun itu di depan pintunya. Bahkan salah satu anak kos yang di lantai pertama itu teman-teman, nah ini yang ngebuat Pak Rahmat juga mencengangkan. Karena salah seorang anak kos yang di lantai 1 itu akhirnya dia menceritakanlah kalau dia pun mengalami kamar kosnya itu diketuk ya, dengan jam yang sama lewat dari jam 12 malam ada suara ketukan. Kemudian dia buka dan apa yang dia lihat di depannya itu sama persis dengan anak kos yang lain. Dia nggak ngelihat apa-apa. Tapi di saat dia nengok ke lorong sebelah kiri dari kamarnya itu, dia nengok ke lorong yang sebelah kiri, dan apa yang dia lihat, dia ceritakan ke Pak Rahmat seperti ini. Iya Pak, saya juga waktu itu pernah ada yang ngetuk pintu tapi pas dibuka nggak ada siapa-siapa. Pas begitu saya nengok ke lorong sebelah kiri yang dekat tangga parkiran motor itu, ada orang atau siapa gitu nggak tahu karena tinggi hitam dan gede banget lagi jalan Pak ke arah kamar yang pojok itu. Si sosok itu membelakangi. Jadi si sosok itu teman-teman, di saat dia nengok gitu ya, ada suara ketukan, si anak kos itu ngebuka pintunya, ternyata nggak ada siapa-siapa. Dia nengoklah ke sebelah kiri, si sosok itu lagi jalan, jadi ngebelakangi dia. Si sosok itu tinggi katanya, tinggi besar gitu kan, yang benar-benar tinggi besar, hanya gitu kan mengenakan kain samping. Nah, setelah mendengar cerita seperti itu dari anak kos, tindakan pertama yang dilakukan sama Pak Rahmat itu, dia itu nge-report, ngelaporin lah ke ownernya, menyampaikan bahwa kalau dia itu udah melakukan observasi. Disampaikanlah kalau di lantai 2 dia udah nanyain ke anak kos yang di lantai 2 itu, ternyata katanya ngedenger di lantai 3 itu berisik. Seperti ada orang yang lari-lari, seperti ada orang yang berjalan gitu kan, tapi dengan bobot yang besar. Ya sampai kedengar gitu kan dentuman di betonnya itu.
Disampaikan juga dia udah observasi gitu kan ke anak-anak yang di lantai 1, ternyata yang dialaminya itu setiap kamar hampir semuanya ya teman-teman yang ada di lantai 1 itu semua anak-anak kos itu mengalami dia ngedenger diketuk pintu kamar kosnya. Mendengar penjelasan seperti itu dari Pak Rahmat, ownernya itu gitu kan memerintahkan untuk kedua kalinya ke Pak Rahmat ya, untuk mencari tahu ini berasal dari mana. Karena hal ini baru terjadi di kosannya dia yang udah gitu kan belasan tahun berdiri. Baru ada kejadian seperti ini. Diperintahkanlah Pak Rahmat untuk mencari tahu lagi ini sumbernya itu dari mana. Nah, kemudian yang dilakukan sama Pak Rahmat pun kembali gitu kan mendatangi lagi anak-anak kosan gitu kan yang ada di lantai 2. Seperti tadi di awal saya cerita ke teman-teman, ini kos-kosan itu 28 kamar ya teman-teman. Lantai 1 14 kamar, lantai 2 14 kamar, lantai ketiganya itu jemuran. Nah, di lantai 2 yang ada itu 14 kamar, saat itu yang nyisa itu cuma 8 kamar yang terisi. Jadi 6 kamar dalam keadaan kosong. Dan 8 kamar yang terisi itu 5 orangnya itu anak-anak yang udah ngekos lama ya di itu tempat, yang udah sampai setahun lebih gitu ya, ada yang sampai ke 2 tahun lebih ngekos di situ. Nah, 3 orangnya itu anak-anak yang baru hitungan bulan. Di lantai 2 Pak Rahmat itu menanyakanlah ke anak kos yang pertama tadi ditanyain kalau kejadian di lantai 1 ternyata ada yang ngetuk. Pak Rahmat mencoba untuk menanyakan gitu kan, apakah di lantai 2 pun sama ada kejadian seperti itu. Dan apa jawaban dari anak kos itu? Ternyata itu sama terjadi di lantai 2. Di mana kamar mereka pun mengalami ada seseorang yang ngetuk pintunya. Dan sama persis di saat mereka ngebuka, mereka nengok, mereka nggak menemukan sosok siapapun yang ada di situ. Ini kan suatu kejanggalan yang benar-benar ngebikin bingung Pak Rahmat. Ini ada apa sebenarnya? Kemudian yang keduanya Pak Rahmat coba menanyakan ke anak-anak kos yang udah lama di situ ya, yang 5 orang itu yang di lantai 2. Beliau menanyakan apakah ada dari anak-anak baru yang ngekos di lantai 2 itu yang bergelagat aneh. Ya, misalkan dia ngelakuin sesuatu atau punya gelagat yang aneh gitu kan, apakah ya pernah ada ngelihat? Dan kelima orang anak kos itu, yang anak kos yang udah lama ya yang ngekos di situ, menyampaikan ke Pak Rahmat itu dia nggak nemuin ada sesuatu yang aneh. Ada gelagat yang aneh dari 3 orang gitu kan ya, anak kos yang masih baru di situ. Semuanya katanya normal aja, semuanya gitu kan masih dalam taraf yang aman, nggak ada sesuatu yang mencurigakan. Nah, dari situ Pak Rahmat pun kan nggak dapat jawaban yang benar-benar bisa muasin dia ya untuk menyimpulkan kalau ini tuh apa yang sebenarnya terjadi. Dari anak kos yang lantai 2 itu Pak Rahmat nggak dapat jawabannya. Setelah selesai dengan anak-anak kos di lantai 2, nah keesokan harinya Pak Rahmat melakukan lagi hal yang sama ya, dan ini dipertanyakan ke anak-anak yang ngekos di lantai 1. Ini yang mencengangkannya teman-teman. Lantai 1 pun sama ya. Ini dihuni gitu kan ya, dengan jumlah kamarnya itu kan ada 14 kamar. Tapi ini yang terisi itu hanya cuman 5 kamar. Jadi 9 kamarnya itu kosong. Dia tanyain lah pertanyaan yang sama. Apakah pernah ngedengar sesuatu gitu kan ya, atau ngelihat sesuatu yang aneh dari anak kos yang lain? Ada gelagat yang aneh atau seperti apa gitu kan? Pak Rahmat menanyakan.
Ya kan, Pak Rahmat pun menyampaikan, nah kalau di lantai 2 anak kos yang di sana itu nggak ada yang nemuin gelagat aneh. Makanya Pak Rahmat menanyakan ke anak-anak yang di lantai 1 apakah ada menemukan atau pernah ngelihat sesuatu atau gelagat yang aneh nih dari anak kos yang lain. Karena dari 5 kamar yang terisi ini teman-teman ya, 5 kamar yang terisi ini ya, 4 kamar itu anak-anak yang udah ngekosnya itu lama. Nah, 1 orang inilah yang baru ngekos, ini baru, yang baru 4 bulan. Dan apa yang terjadi teman-teman? Di saat orang yang baru 4 bulan ini ngekos di situ, nah ini keanehan inilah dimulai. Dan banyak gitu kan anak-anak yang ngekos di situ milih untuk pindah, ya untuk milih untuk keluar, nggak ngekos lagi di situ di saat orang yang baru ini muncul ngekos di itu tempat. Nah, balik lagi ke ceritanya, ditanyainlah ke anak kos yang di lantai 1 itu, Pak Rahmat menanyakan apakah pernah mendengar atau ngeliat sesuatu gelagat yang aneh yang terjadi di lantai 1. Ya, yang terjadi di anak kos yang ada di lantai 1 itu. Dan saat itu teman-teman, anak kos yang di lantai 1 yang ditanya sama Pak Rahmat itu menyampaikan begini. Iya Pak, saya itu pernah pas pulang kerja jam 10:30 gitu Pak. Saya itu nyium wangi-wangian kayak apa nggak tahu, nggak ngerti, saya kemenyan atau dupa kayak gitu Pak. Nah terus saya itu ngeliat si mas yang di pojokan kamar itu, dia itu lagi duduk Pak sila depan kamarnya. Dia itu merem, tapi mulutnya itu komat kamit gitu Pak, kayak ngebaca apalah, saya nggak ngerti juga. Ngedengar cerita seperti itu dari anak kos yang udah lama tinggal di lantai 1 itu, dan perlu teman-teman ketahui juga ya, ini kos-kosannya itu kos-kosan campur ya teman-teman. Jadi laki, perempuan gitu kan ya, jadi di situ gitu kan ya, barengan mereka itu. Jadi nggak khusus ini kosan perempuan atau kosan laki, enggak, ini mix gitu ya, mau laki mau perempuan gitu kan ya, di kosan itu boleh gitu. Nah setelah ngedenger cerita itu, akhirnya Pak Rahmat itu nginget-nginget ya, nginget-nginget gitu kan ya, untuk mencari tahu gitu kan ya, ini orang itu siapa, ini orang itu asalnya dari mana. Tapi sebelum melakukan itu, nah Pak Rahmat kembalilah ya, karena namanya juga gitu kan orang yang ditugasi mengawasi, ngejaga kosan itu gitu kan ya memang diperlukan untuk report ya ke orang yang punyanya, ke si ownernya ini. Nah setelah ngedengar cerita itu, Pak Rahmat nge-report lah ke ownernya, menyampaikan bahwa salah satu anak kos ya pernah ngelihat suatu gelagat yang aneh ya dari salah seorang yang ngekos di situ yang baru 4 bulan. Disampaikan semuanya kalau dia itu ada nyium aroma gitu kan ya, bau dupa, bau hio, ada gitu kan ya, nemuin juga di mana si anak kos yang baru itu suka duduk sila ya teman-teman. Duduk sila di depan kamarnya gitu kan tanpa melakukan apapun, duduk sila merem nunduk tanpa dia ngelakuin apapun. Jadi untuk anak kos di situ ya yang kerjanya shift siang gitu kan, di mana dia pulang jam 10, pulang jam 11 baru nyampe kosan, itu pernah mergokin si anak yang baru ini gitu kan ya melakukan hal seperti itu. Cuman duduk sila depan kamarnya gitu kan dengan merem nunduk tanpa dia ngapa-ngapain. Nah setelah menyampaikan seperti itu ke ownernya gitu kan ya nyuruh ke Pak Rahmat itu untuk mencari tahu ini orang asalnya dari mana, ini orang itu ngapain gitu kan ya, ini orang itu kerjanya di mana, dia ngekos di tempat itu sebagai siapa. Nah singkat cerita, Pak Rahmat mencari tahu lah. Jadi setiap orang yang ngekos di situ itu kan selalu dimintain gitu kan ya fotokopi KTP-nya.
Akhirnya Pak Rahmat ngeliat-liat dan nemuin lah itu KTP anak yang ngekos baru 4 bulan itu. Setelah dilihat dari KTP-nya itu, dia berasal dari ya, dia berasal dari Jawa. Yang tertera itu di KTP-nya. Nah, kemudian selang beberapa hari setelah menyampaikan seperti itu gitu kan ya, ditugasi untuk mencari tahu gitu kan anak kos itu seperti apa. Nah, Pak Rahmat pada suatu momen akhirnya memberanikan diri lah gitu kan untuk datang ke kamar kos itu anak. Ya. Dia ngetuk pintu kamar kosnya. Setelah itu gitu kan ya, si pintu kamarnya itu dibuka. Ya, ini malam-malam ya teman-teman. Malam-malam kurang lebih Pak Rahmat saat itu bercerita ke saya itu kurang lebih gitu kan ya 7:30 lah katanya. Katanya sudah Isya. Nah, kemudian gitu kan Pak Rahmat minta izin untuk masuk. Dipersilahkan lah sama orang yang ngekos itu untuk masuk. Nah, Pak Rahmat ya basa-basi lah. Nah, kemudian Pak Rahmat mempertanyakan hal seperti ini ke itu anak kos. Mas, maaf saya lupa nanya ke Mas. Mas itu di sini kerja apa usaha ya? Ini saya buat laporan aja ke yang punya kosan nih Mas. Karena semua anak-anak yang kos di sini saya laporkan asalnya dari mana dan mereka kerja apa nih di sini. Oh iya Bapak, maaf juga nih saya juga lupa bilang ke Bapak ya. Saya itu di Bandung ini saya jualan Pak di pasar, jualan baju-baju batik. Saat itu Pak Rahmat pun hanya cukup mengiyakan lah teman-teman ya, mengiyakan dan basa-basinya itu gitu kan ya, semoga aja usahanya lancar gitu ya. Dia berjualan gitu kan di Bandung gitu kan di salah satu pasar tradisional itu dengan ngejual baju-baju batik ya teman-teman. Batik dewasa, batik anak-anak gitu kan, batik laki, batik perempuan ya di pasar tradisional itu. Nah, setelah dari situ Pak Rahmat kan ngerasa belum cukup puas. Belum cukup puas itu dalam artian gitu kan, dia belum ngelihat secara langsung apa yang dilakukan sama orang itu di kosannya itu. Nah, kemudian Pak Rahmat berkoordinasi lah ya dengan anak-anak kos di lantai 1 dan anak-anak kos di lantai 2. Menyampaikan ke mereka itu kalau di mana ngeliat si anak kos yang baru ini ya duduk di depan kamarnya dengan keadaan sila kemudian sambil merem gitu kan, minta dikabarin ke Pak Rahmat. Dan yang keduanya, di mana si anak kos yang baru ini atau penghuni kos yang lainnya nyium bau dupa atau nyium bau hio gitu kan, Pak Rahmat pun meminta untuk dikabarin juga. Pak Rahmat minta dikabarin itu dengan tujuan Pak Rahmat itu pengen ngelihat secara langsung. Dia nggak mau hanya ngedengar kabar dari anak-anak kos yang lain. Dia pengen menyaksikan sendiri apakah benar cerita-cerita yang beredar itu seperti itu. Nah, singkat cerita, kurang lebih itu ada 5 hari kemudian ya, Pak Rahmat gitu kan ya, nerimalah WhatsApp dari salah satu penghuni kos yang tinggal di situ yang menyampaikan bahwa si orang tersebut itu lagi duduk sila di depan kamarnya dengan merem. Nah teman-teman, Pak Rahmat ini tinggalnya itu persis teman-teman ya, persis ini gitu kan bersebelahan dengan itu kosan. Ya, bersebelahan tapi si rumahnya itu jadi ibaratnya seperti inilah. Ini kos-kosan. Nah, ini rumahnya Pak Rahmat itu di sini. Jadi ngehadapnya itu gitu kan, ngehadap ke arah sana. Jadi di kos-kosan ini mukanya, ini depannya. Nah, ini Pak Rahmat itu ini rumahnya di sini. Nah, ini muka rumahnya itu ngadapnya ke sana. Jadi setiap orang yang datang ke kosan itu atau orang yang masuk ke kosan itu Pak Rahmat tahu. Nah, pada malam itu setelah nerima WhatsApp kalau ini anak yang ngekos itu lagi duduk sila di depan kamarnya, saat itu juga Pak Rahmat bergegas
keluar dari rumahnya gitu kan ya. Nah, kemudian gitu kan dia jalan masuk ke kos-kosan itu. Nah, kosan atau kamar si orang yang duduk sila itu ya teman-teman, itu persis ada di pojok sebelah kiri. Persis ada di pojok sebelah kiri, kehalangin satu kamar yang kosong. Nah, kamar yang berikutnya ini, yang ketiganya ini adalah kamar dari anak cewek yang pertama kali ditanyain sama Pak Rahmat, yang dia ngedenger suara ketukan itu. Jadi cuman kehalangin satu kamar kosong. Nah, di ujungnya itu kamar orang yang anak kos yang baru itu, yang berasal dari. Balik lagi ke ceritanya, Pak Rahmat nyamperin lah. Ternyata betul apa yang ditemui. Itu anak kos itu lagi duduk sila dengan merem, dia nunduk ya, tanpa ngelakuin apa-apa. Ya. Tapi Pak Rahmat ngeliat gitu kan ya, di mulutnya itu ya, si mulutnya itu, bibirnya itu bergerak, teman-teman. Kayak yang lagi menyem-menyem. Dia itu bergerak si bibirnya itu, kayak lagi ngebacain sesuatu, atau dia misalkan lagi ngomong sesuatu gitu kan ya, dengan intonasi yang benar-benar sangat-sangat pelan. Dan yang dilakukan sama Pak Rahmat, dia nepuklah pundaknya itu orang. Ditepuk gitu kan ya, kemudian si orang itu kaget, kebangun. Ya, lagi duduk itu dia kebangun, langsung dia nengok gitu kan, ngelihat ke arah mukanya Pak Rahmat. Kemudian Pak Rahmat saat itu nanya seperti ini, teman-teman. Mas, lagi apa duduk sila di bawah gitu? Apa nggak dingin, Mas? Bapak, iya ini saya lagi zikir Pak. Oh enak di sini nih, adem Pak rasanya tuh. Mendengar apa yang disampaikan sama anak kos itu, iya saat itu pun Pak Rahmat nggak bisa berbuat banyak. Kenapa nggak bisa berbuat banyak? Karena logikanya begini, teman-teman. Yang namanya orang berzikir itu bisa kapanpun, dan itu bisa dimanapun, ya. Terkecuali gitu kan ya, di tempat-tempat gitu kan yang dilarang sama Allah. Itu boleh. Karena artinya zikir itu kan mengingat, ya, kita untuk selalu mengingat ke Allah. Di saat orang itu beralasan kalau dia itu sedang berzikir gitu kan, nggak banyak hal yang bisa dilakukan sama Pak Rahmat. Nggak akan mungkin dia untuk ngelarang, ya, nggak akan mungkin gitu kan ya dia untuk nyuruh berhenti itu berzikir. Nah, dari situ ya istilahnya Pak Rahmat nggak dapet lah sesuatu ya yang signifikan, yang benar-benar gitu kan ya, dia bisa nguatin gitu kan ya, nguatin pemikirannya atau alibinya dia gitu kan, dia punya dugaan seperti apa gitu kan ya, dia yang nggak bisa gitu kan ya untuk itu dijadikan satu dugaan ya, yang ya istilahnya asumsi dia terpatahkan lah saat itu. Nah, kemudian berjalan lagi beberapa hari ya. Nah, Pak Rahmat nerima lagi ya chat WhatsApp gitu kan. Ini persis dari kamar yang sebelah kamarnya itu, yang tadi saya cerita, di mana kamar yang ngekos gitu kan orang yang baru itu kehalangin satu kamar. Nah, kemudian ini kamar dari kos anak yang perempuan yang udah lama ngekos di situ. Nah, dia Pak Rahmat nerima chat dari dia, ya. Ini posisinya itu jam 11:30 malam. Si anak kos ini ngechat ke Pak Rahmat nyampein kalau dia nyium bau dupa, nyium wangi-wangian katanya yang gak biasa di kamarnya. Kemudian disampaikan juga di chat itu kalau dia itu ngedenger suara yang berisik dari sebelah kamarnya dia. Ya, sebelah kamarnya itu kan kosong ya, dia berarti mengasumsikan kan kamar yang ujung ya, ngedengar ada suara berisik. Yang dilakukan sama Pak Rahmat saat itu, iya dia pun bergegas lah untuk datang lagi ke itu kosan. Dan apa yang dilakukan sama Pak Rahmat saat itu gitu kan, dia coba untuk ngintip teman-temannya dari dari luar kamar kosan itu.
Jadi kosannya itu kan pintu gitu kan, kemudian ada satu jendela. Ya, posisinya itu cuman seperti itu aja, cuman ada satu jendela kecil gitu kan. Nah, Pak Rahmat itu gitu kan berusaha untuk ngintip. Ya. Di saat Pak Rahmat berusaha untuk ngintip dan di situ nggak menemukan celah yang bisa untuk ngeliat ke dalam. Ya, itu seperti apa? Karena dari jendela pun gitu kan itu ditutup rapet gitu kan ya. Kemudian gitu kan ada ditempelin juga di kacanya itu kayak ya kertas seperti itulah di kaca kamarnya itu. Jadi sama sekali gitu kan ya Pak Rahmat nggak bisa untuk ngeliat. Tapi dari situ gitu kan ya Pak Rahmat nggak kehabisan akal. Gak kehabisan akal dalam artian begini teman-teman. Pak Rahmat berusaha memberanikan diri untuk ngetuk itu pintu kamar kos yang kedengaran berisik itu. Didorong dengan rasa penasarannya yang luar biasa dan dia ada rasa gitu kan pengen tahu apa yang dilakuin sama ini anak, sama ini orang di kamarnya. Saat itu Pak Rahmat bercerita ke saya, di saat orang tersebut ngebuka pintu kamar kosannya dia, Pak Rahmat itu ngerasain hembusan angin yang kenceng ya teman-teman dari arah kamarnya dia itu, jadi nerpa ke badannya Pak Rahmat. Tapi yang ngebikin aneh, di saat gitu kan angin itu nerpa ke badannya, Pak Rahmat menceritakan ke saya itu ngerasain merinding sebadan-badan. Dan si orang yang ngekos di kamar itu ya dia itu bergegas keluar, nyamperin Pak Rahmat gitu kan ya. Jadi Pak Rahmat yang udah ada di depan pintu, si orang ini bergegas keluar, seolah-olah mengindikasikan jangan sampai Pak Rahmat ngeliat, jangan sampai Pak Rahmat masuk ke dalam kamarnya. Dia bergegas keluar, kemudian dia nutup pintunya. Dan dia nanya, ada apa ya Pak? Kemudian Pak Rahmat menjelaskan, ini saya nerima keluhan dari anak kos yang sebelah. Katanya ngedengar suara berisik dari kamar ini. Ada apa? Pak Rahmat bertanya seperti itu. Si orang yang ngekos itu ngejawab, iya mohon maaf Pak, saya lagi beres-beres. Berisik itu ya tadi ada beberapa barang yang jatuh katanya. Kedengarannya berisik katanya. Aduh mohon maaf. Si orang itu menjelaskan seperti itu. Kemudian Pak Rahmat menyampaikan, ya ini kan udah malam juga kata Pak Rahmat tuh ya. Ya beres-beresnya gitu kan ya, mendingan gitu kan ya dilanjutin lagi ke besok. Kasihan anak kos yang lain katanya mau istirahat. Dan si orang itu pun mengiyahkan. Sambil dia gitu kan meminta maaf lagi untuk kedua kalinya. Gak lama setelah dari situ gitu kan ya Pak Rahmat meninggalkan lah orang tersebut, dia balik lagi ke rumahnya. Tapi masih dengan rasa penasaran ya, dengan rasa penasaran yang besar gitu kan ya, ini ada apa? Ini bener-bener orang ini bermisteri ya teman-teman. Dengan apa yang dilakukan di dalam kamarnya itu. Setelah Pak Rahmat balik lagi lah ke rumahnya. Kemudian gak lama dari situ gitu kan ya Pak Rahmat pun gitu kan ya bergegas gitu kan ya untuk istirahat dia. Dia masuk ke dalam kamarnya, di mana di situ udah ada istrinya gitu kan, udah tidur. Pak Rahmat masuk ke dalam kamarnya. Gak lama setelah Pak Rahmat masuk ke dalam kamarnya, beliau menyampaikan ke saya itu kurang lebih gitu kan ya sekitar setengah jam atau 1 jam kemudian, Pak Rahmat itu ngedengar suara dentuman di tembok kamarnya itu yang kedengar dengan sangat keras. Pak Rahmat mengibaratkan itu ya teman-teman, seperti ada orang yang mukulin tembok kamarnya, tapi dengan pukulannya itu yang benar-benar kencang gitu ya teman-teman, sampai ngedentum gitu ya. Tapi pukulan itu nggak di satu titik. Pak Rahmat ngedengar itu ya. Karena kedengaran itu di arah kepalanya ya, di tembok arah kepalanya, di tembok sampingnya, di tembok depannya gitu. Sampai di momen Pak Rahmat itu ngebangunin istrinya. Di saat istrinya bangun gitu, Pak Rahmat itu nyampein, ngedenger nggak katanya ini suara kayak ada orang yang lagi mukul-mukul tembok.
Dan ternyata teman-teman, di saat istrinya bangun mendengar apa yang disampaikan sama Pak Rahmat, istrinya pun sama persis mendengar suara itu. Pak Rahmat menyampaikan ke saya, jujur katanya di malam itu Pak Rahmat ngerasa sangat ketakutan. Ya, ini apa? Ada apa ini di kamarnya? Ini suara apa? Karena suara itu baru dia dengar gitu, kayaknya seumur hidupnya dia ninggalin itu rumah. Baru kali itu dia ngedengar ada suara orang yang mukul-mukul temboknya dengan keras. Setelah dari situ, ya tindakan preventif yang dilakukan sama Pak Rahmat sama istrinya, ya dia sambil tiduran itu sambil berdoa aja gitu ya. Semoga malam itu gitu kan semuanya baik-baik aja, nggak ada apa-apa dan bisa terlewati dengan baik. Alhamdulillahnya malam itu terlewati. Dan gak ada kejadian gitu kan yang ekstrim atau kejadian yang seperti apa. Gak ada. Keesokan harinya, tepatnya itu di pagi-pagi, Pak Rahmat sebagai penjaga kosan itu atau orang yang dipercaya itu seperti biasa melaporkanlah kejadian semalam itu terhadap ownernya. Pak Rahmat gitu kan menyampaikan seperti ini saat itu. Pak, semalam itu saya nerima laporan dari anak kosan yang cewek. Katanya kamar pojok itu berisik loh, Pak. Dan saya datangilah untuk dicek si kamar itu. Tapi saya nggak sempat masuk ke dalam karena dia keburu keluar dan beralasan kalau berisik itu dia lagi beres-beres. Dia bilangnya kayak gitu sih, Pak. Jadi saya belum tahu persis ada apa itu di dalam, Pak. Mat, gini aja. Kamu kan megang tuh kunci serep kamar masing-masing kosan itu. Nah, kamu pakai aja kunci serepnya kamar yang itu. Nanti di mana itu orang nggak ada, kamu coba masuk ke dalam, kamu cek, kamu lihat ada apa. Udah gitu aja lah. Mendengar perintah berikutnya dari pemilik itu kosan, ya Pak Rahmat pun nggak bisa mengelak ya teman-teman. Karena memang betul di setiap kamar kosan itu gitu kan memiliki 2 kunci, di mana satu kunci itu dikasih ke anak yang mau ngekos atau ke orang yang mau ngekos, di mana satu kunci lagi gitu kan dipegang sama Pak Rahmat. Ya sebagai gitu kan ya, di mana misalkan ada terjadi sesuatu gitu kan, Pak Rahmat pun bisa bertindak cepat. Nggak perlu nunggu gitu kan ya anak kos gitu kan atau orang yang ngekos itu untuk pulang. Nah, berbekal kunci serep yang dipegang sama Pak Rahmat, Pak Rahmat pun gitu kan akhirnya standby nungguin itu orang yang ngekos di pojok kamar itu gitu kan untuk pergi untuk berjualan. Tibalah waktunya si orang yang ngekos di kamar yang pojok itu dia pergi untuk berjualan di pasar tradisional itu ya. Setelah dia pergi kurang lebih itu ada 15-20 menit kemudian, Pak Rahmat itu kan, karena kan Pak Rahmat di rumahnya itu kelihatan ya, dimana misalkan ada orang yang masuk, orang yang keluar seperti tadi saya ceritakan. Di saat orang tersebut keluar, dia gitu kan yang ngelihat gitu kan Pak Rahmat itu dia pakai motor dengan ngebawa tas ya, tas ransel yang besar ya, yang berisi pakaian-pakaian yang mau dijualnya itu. Pak Rahmat pun 15-20 menit kemudian bergegaslah itu masuk ke kamarnya, masuk ke kosan itu. Kemudian dia masuklah ke kamarnya dengan make kunci serep yang dia punya dan dia buka teman-teman kamarnya. Dan apa yang ditemuin di dalam kamarnya benar-benar sesuatu hal yang ngagetin buat Pak Rahmat. Pertama yang dirasakan sama Pak Rahmat di saat ngebuka itu pintu kamar kos orang tersebut, Pak Rahmat menyampaikan ke saya itu nyium aroma bau busuk. Bau busuknya itu bau busuk telur ya teman-teman. Ya mungkin teman-teman pernah nyium bau busuk telur itu seperti apa. Nah itu yang dia cium. Tapi si bau busuk itu berbaur dengan wangi-wangian dupa, wangi-wangian hio yang dicium sama Pak Rahmat saat itu. Masuk lagi ke dalam kamarnya lebih dalam, di pojokan kamar itu, hal berikutnya yang ngagetin Pak Rahmat itu, dia ngeliat ada beberapa sesajen di situ, di pojokan kamarnya.
Ya seperti apa yang tadi dia cium, ternyata betul di situ itu ada telur ya teman-teman, telur 3 biji. Tapi Pak Rahmat menceritakan ke saya itu telurnya itu bukan telur ayam, tapi ini seperti telur bebek katanya. Karena bulatannya itu besar gitu kan ya, warnanya pun gitu kan ya warna biru kayak keabu-abuan gitu. Kemudian di situ pun betul ada dupa, ada juga gitu kan ya hio yang bekas dinyalain gitu kan ya, ada beberapa batang hio di situ. Kemudian di situ pun Pak Rahmat ada nemu gitu ya teman-teman, nemu buah pisang ya, nemu buah pisang itu satu sikat ya. Tapi buah pisangnya itu buah pisang yang kecil-kecil ya. Kalau di Jawa Barat atau di Sunda itu dibilangnya itu pisang muli gitu kan ya, yang kecil-kecil itu ya teman-teman. Di situ ada, dan itu pun pisang itu udah hitam, sebagian udah ada yang busuk teman-teman di situ tuh. Kemudian nemu lagi gitu kan ada beberapa wangi-wangian ya di dalam botol katanya ya, mungkin itu minyak gitu ya atau apa gitu kan. Tapi saat itu ya yang dilakukan sama Pak Rahmat itu, Pak Rahmat sama sekali nggak punya keberanian untuk nyentuh semua barang-barang itu. Ya, dia hanya motoin semua barang-barang itu untuk bahan dia report ke ownernya. Dari situ kan Pak Rahmat pun punya pertanyaan besar. Ini orang ngelakuin apa di situ? Ya, ini orang berbuat apa di situ? Sampai gitu kan ya, di mana dia ngekos ngelakuin gitu kan ya, ada sesajen, ada hal-hal seperti itu di kamarnya. Ini pertanyaan besarnya. Nah, dengan tergesa-gesa ya, karena ya namanya lah orang yang masuk gitu kan ya secara ya boleh dibilang lah tanpa minta izin ya teman-teman, untuk mengetahui keadaan di dalam kamarnya seperti apa. Sekalipun Pak Rahmat saat itu tahu orang itu lagi pergi berjualan, tapi tetap ketakutan, kekhawatiran di dalam dirinya itu ada. Khawatirnya itu tiba-tiba si orang ini balik lagi. Akhirnya dia pun dengan tergesa-gesa gitu kan bergegas untuk keluar lagi, untuk ngunci lagi itu kamarnya. Setelah itu dia balik lagi lah ke rumahnya. Kemudian ngirim semua bukti-bukti yang dia dapat gitu kan ya dari kamar kosnya itu ke ownernya. Gak lama dari situ ownernya itu gitu kan teleponlah ke Pak Rahmat. Dan ownernya itu menyampaikan seperti ini teman-teman. Sekarang gini aja lah Mat, kamu yang pikirin gimana caranya itu orang biar ya dia pindahlah apa keluar dari kosan saya, daripada nanti kan ini orang ngebikin makin gaduh, makin ngebikin aneh-aneh lagi gitu kan, malah nanti nggak laku Mat kosan saya ini. Pak Rahmat saat itu benar-benar teman-teman berpikir keras ya. Berpikir keras itu untuk alasannya ke orang tersebut apa yang mau disampaikan. Ya, karena kos-kosan itu dalam keadaan banyak kamar yang kosong. Mau di lantai 1, di lantai 2 seperti tadi saya cerita. Setelah berpikir cukup keras, Pak Rahmat gitu kan ya, akhirnya beliau punya ide kalau mau menyampaikan ke orang tersebut itu dengan alasan kamar yang pojok itu mau dibikin jadi lahan parkiran motor. Ya, untuk memperlebar lahan parkiran motor. Karena kamar yang pojok itu ya teman-teman bertepatan dengan pintu masuk ke kosan tersebut. Jadi jalur pintu masuk, kemudian gak jauh dari situ itu nemuin tangga untuk naik ke lantai 2. Nah, di bawah tangga tersebut itu dipakailah untuk parkiran motor. Ya, sebagian di bawah tangga tersebut. Nah, persis ke sebelah kanannya itu kamar yang pojok itu. Jadi Pak Rahmat itu memakai alasan gitu kan ya, parkiran ini mau diperlebar gitu kan sampai ke pojok itu. Jadi satu kamar itu nggak akan dipakai. Dengan memberanikan diri lah teman-temannya, Pak Rahmat pun akhirnya ngetuklah itu kamar kosan. Dan kemudian Pak Rahmat menyampaikan seperti ini ke orang tersebut. Mas, maaf mengganggu nih malam-malam. Saya mau nyampein pesan dari pemilik kosan. Tadi siang dia nelpon ke saya dan bilang kalau kamar yang Mas tempatin ini tuh mau direnovasi
Dan rencananya pemilik kosan itu bilang ini mau dibikin lahan parkiran lagi. Jadi si lahan parkirannya itu mau diperlebar lagi, Mas. Nah ini kan buat nanti jaga-jaga nih, Mas, dimana kosan kita penuh lagi, jadi biar udah siap gitu parkirannya. Mendengar apa yang disampaikan sama Pak Rahmat sebagai orang penjaga atau pengurus dari itu kosan, orang tersebut dengan tawaran dari Pak Rahmat ya, untuk pindah kamar ke kamar yang lain gitu kan, atau mau seperti apa silahkan. Dan seperti apa yang diduga sama Pak Rahmat ya, orang tersebut lebih memilih untuk pindah dari kosan tersebut. Kenapa seperti itu? Saat ngobrol siang hari dengan saya di rumah saya menyampaikan ke Pak Rahmat, kenapa orang tersebut memilih untuk pindah kosan dari kosan tersebut, karena orang tersebut udah mulai mencium atau menduga kalau apa yang dia lakukan itu gitu kan ya, udah mulai dicurigai sama anak-anak kosan yang lain, termasuk sama Pak Rahmat sebagai orang yang ngejaga itu kosan. Jadi orang tersebut lebih berpikir cari aman daripada suatu saat dia harus ke gap, harus ketahuan gitu kan ya sedang melakukan sesuatu di kamar kosnya. Singkat cerita teman-teman, nggak butuh waktu lama ya, di hari besoknya orang tersebut pindah dari kosan itu. Nah, setelah pindah dari kosan itu, kemudian Pak Rahmat gitu kan ya, yang akhirnya gitu kan ya, nyampein lah ke anak-anak kosan yang lain kalau gitu kan orang tersebut udah pindah gitu kan. Dan Pak Rahmat menyampaikan juga, minta dikabarin apakah gitu kan ya masih gitu kan ya ngedengar suara ada orang yang ngetuk atau gitu kan nyium aroma-aroma yang gak jelas jadi area kosan tersebut. Beberapa minggu kemudian, Pak Rahmat gak nerima laporan gitu kan ya dari anak-anak yang ngekos di situ. Tapi kosan tersebut teman-teman ya, gak ada lagi gitu kan ya orang yang mau ngekos di situ. Ya, atau orang yang berminat, yang nyari-nyari gitu kan ya untuk ngekos di situ. Tapi untuk orang yang ngeliat-liat gitu kan, datang ke situ gitu kan ya untuk ngeliat gitu kan, ada banyak, bahkan Pak Rahmat menyampaikan ke saya itu, sampai Pak Rahmat pun gitu kan mengiklankan itu kosan ya di salah satu platform gitu kan ya, iklan untuk kos-kosan. Sampai di situ diiklankan dan banyak gitu kan orang yang nanya, yang ngontak, yang nelpon, yang nge-WA, bahkan yang datang ke situ. Tapi nggak ada satu orang pun gitu kan yang mau ngekos di situ. Ini meninggalkan gitu kan suatu keheranan yang besar buat Pak Rahmat. Dan akhirnya menyampaikan kan ke ownernya. Yang pertama yang disampaikan itu kan kalau orang tersebut udah pindah dari itu tempat, dan Pak Rahmat menyampaikan dia udah ngiklanin dan menyampaikan juga gitu kan kalau sampai sekarang itu kos-kosannya itu gitu kan sepi peminatnya. Padahal keadaan di situ nggak ada yang berubah. Keadaan dalam artian mall itu tetap ada, pusat perbelanjaan di situ itu tetap ada, pasar tradisional, kampus gitu kan, yang swasta yang negeri pun tetap ada di kawasan itu. Tapi nggak ada peminat yang mau ngekos di kosan tersebut. Nah saat itu mendengar penjelasan dari Pak Rahmat seperti itu, nah pihak ownernya itu meminta ke Pak Rahmat itu untuk mencari tahu ada apa ini dengan kosannya. Nah teman-teman, berawal dari situlah Pak Rahmat yang saat itu pun gitu kan ya, udah nge-subscribe channel kita. Pak Rahmat ngelihat salah satu video dan di situ beliau ada berkomentar. Nah kemudian ya seperti tadi di awal cerita, dia ngontak ke admin kita, kemudian ke IG, yang akhirnya gitu kan ngontak ke saya, nyampe di rumah ngobrol. Jadi tujuan Pak Rahmat itu datang saat itu ke tempat saya
beliau itu mau minta tolong ke saya, minta tolong ke Kang Dev untuk diliatin di kosannya itu ada apa, ada hal apa. Karena hal ini baru terjadi setelah belasan tahun gitu kan, di mana gitu kan ini kos-kosan ya seperti tadi saya ceritakan pernah mengalami fase di mana ini kosan sampai ke waiting list. Tapi sekarang keadaannya itu berbanding terbalik. Jangankan yang waiting list gitu kan, yang berminat gitu kan untuk ngekos di situ pun nggak ada. Nah berangkat dari situ, akhirnya saya, kemudian Kang Dep gitu kan ngatur waktu, kita datanglah ke sana teman-teman. Kita datang ke sana itu di hari Minggu apa Senin ya teman-teman, kalau saya nggak salah ingat itu Senin, di hari Senin. Ya betul, di hari Senin. Akhirnya kita datanglah ke sana. Pada maghrib saya sama Kang Dev itu datang ke sana, kemudian ngelihat itu kos-kosan. Ya kos-kosannya kos-kosan yang standar ya teman-teman ya, bukan kos-kosan yang mewah, tapi bukan juga gitu kan yang kos-kosan yang sederhana banget, enggak. Ya bangunannya strukturalnya itu permanen, bangunannya itu 2 lantai gitu kan, bangunan yang kokoh juga gitu kan. Jadi ini kos-kosan yang standar ya, yang ya boleh dibilang buat saya cukup bagus ya teman-teman. Setelah nyampe ke sana saya ngeliat, nah kemudian saya nanyalah gitu kan ya ke Pak Rahmat itu, kamar yang pojok ini, saya bilang yang dipakai sama orang yang saat itu gitu kan ya mengaku di KTP-nya itu lahir. Oh iya betul Kang. Kemudian saya mintalah kuncinya dan meminta izin untuk masuk ke dalam kamarnya untuk mencari tahu ada apa. Dikasihlah kuncinya, kemudian saya sama Kang Dep itu nggak lama dari situ masuklah ke dalam kamarnya. Setelah masuk ke dalam kamarnya, persis ya teman-teman, di tengah-tengah kamarnya saya duduk di situ sama Kang Dep. Ngadep ke arah kiblat. Kemudian gak lama setelah itu ya kita ngedoa, kita kemudian gitu kan ngebuka Quran, di situ kita ngaji. Nah setelah selesai prosesi itu gitu kan, saya kemudian sama Kang Dep coba mencari tahu gitu kan apa yang kita temuin di situ. Ada energi apa yang kita temuin di situ. Dan apa yang saya temuin teman-teman saat itu, saya nemuin ternyata itu tempat kamar tersebut dipakai untuk ritual. Ya. Ritual ke salah satu sosok ya teman-teman, yang betul saat itu pun gitu kan di vision saya, di penglihatan saya ngelihat sosok yang tinggi besar, sangat-sangat tinggi besar gitu kan ya. Ya boleh saya asumsikan atau saya bilang gitu kan, sosoknya itu seperti buta ya teman-teman, seperti buto hijau gitu ya, seperti itu. Tinggi besar dengan telanjang gitu kan, betul hanya memakai gitu kan ya kain samping gitu. Betul dengan, nah yang saya temuin itu dengan di sebelah kanannya itu kayak megang apa ya? Kayak megang semacam kayu ya, bongkahan kayu atau semacam gada kayak gitu. Yang saya temuin itu sosoknya itu megang itu. Jadi megang bongkahan kayu itu. Nah saya kemudian sama Kang Dep mencari tahu lagi gitu kan, semakin lebih gitu kan ya, untuk diperuntukkan untuk apa, ini kamar diperuntukkan untuk apa juga, ini ritual dan sosok tersebut. Ternyata itu digunakan sebagai penarik ya teman-teman, di usaha yang dilakukan sama orang tersebut. Ya itu yang saya temuin ya. Tapi untuk kebenarannya walau alam bisawab, tapi yang saya temuin saat itu seperti itu teman-teman. Yang akhirnya saya sampaikanlah ke Pak Rahmat, kalau yang saya temuin ini seperti ini gitu kan ya. Ya mungkin gitu kan ya, si sosok tersebut yang pernah dilihat sama salah satu
anak kos yang ada di situ itu sebagai mungkin bisa jadi ya teman-teman, ini khodam ya yang dimiliki sama orang tersebut. Ini khodam yang dia punya, yang diperuntukkan gitu kan, dia pakai gitu kan sebagai untuk penarik dari usahanya, dari jualannya dia. Bisa jadi seperti itu ya. Tapi saya sampaikan juga ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, saya bilang gitu kan ya, saya tidak membenarkan hal itu. Ya, ini yang saya lihat, tapi bukan dalam artian gitu kan ini gitu kan ya benar-benar seperti itu. Ini orang tersebut gitu kan ya benar-benar gitu kan ya melakukan hal tersebut. Saya bilang jangan dijadiin patokan. Untuk kebenarannya gitu kan ya Allah yang Maha tahu, saya bilang. Yang terpenting sekarang ini gitu kan kita ruat aja ini kamar. Jadi ya untuk kita ruqyah ya teman-teman, atau bahasa kita selalu pakainya itu bahasanya itu kita ruat. Nah, saya sampaikan seperti itu, yang akhirnya Pak Rahmat pun menyetujui untuk kosan tersebut gitu kan ya diruat lah atau diruqyah kamar tersebut. Gak lama dari situ saya sama Kang Dep gitu kan ngeruat lah itu kamar. Gitu kan kita bersihin dari energi-energi gitu kan ya yang menurut kita itu kurang baik gitu kan ya, atau itu energi nggak bagus yang ada di kamar tersebut. Nah, setelah selesai prosesi itu, kemudian gitu kan saya meninggalkan air doa, ya air doa yang saya bikinin untuk Pak Rahmat itu dan saya sampaikan untuk dipel, ya. Jadi kos-kosan tersebut gitu kan saya minta dengan air doa ini, saya bilang dipel aja, mulai dari gitu kan ya lantai 2 ke lantai 1 semuanya dipel. Insya Allah saya bilang gitu kan, ya. Apa doa yang ada di air tersebut gitu kan, saya bilang Allah kasih berkahnya untuk ini kos-kosan gitu kan. Jadi ngebikin keadaan kos-kosan ini lebih kondusif, orang-orang yang tinggal ngekos di situ gitu kan bisa tinggal dengan nyaman, bisa tinggal dengan tenang. Begitupun ya insya Allah saya bilang bisa lagi ini balik ke keadaan semula, dimana gitu kan orang-orang gitu kan minat lagi untuk ngekos tinggal di situ. Nah, setelah selesai dari situ, singkat cerita, saya gitu kan akhirnya berpamitan pulang lah sama Kang Dev dari tempat kos-kosannya itu ke Pak Rahmat, dan Pak Rahmat pun bilang gitu kan, ya terima kasih Kang, katanya ya insya Allah apa ikhtiar yang saya lakukan ini katanya Allah ngasih jalannya, Allah nunjukin gitu kan jalannya untuk ikhtiar ini agar kos-kosannya ini ya bisa kembali lagi gitu kan ya seperti sedia kala. Pesan saya untuk di video kali ini ke teman-teman semuanya, segala sesuatu gitu kan yang Allah kasih ke kita gitu kan sesuai dengan porsinya. Ya. Di saat kita memiliki usaha, atau di saat kita memiliki suatu pekerjaan, atau di saat kita melakukan suatu ikhtiar, Allah itu gitu kan ya benar-benar ngasih sesuai dengan porsinya kita. Ya, Allah itu bukan ngasih apa yang kita mau, tapi Allah itu lebih tahu apa yang kita butuhin. Ya. Jadi Allah itu bukan ngasih apa yang kita mau, tapi Allah itu selalu ngasih apa yang kita butuhkan saat itu. Itu yang Allah kasih. Ya, jalannya bisa datang dari mana aja. Apa yang kita butuhkan ternyata jalannya datang dari pekerjaan kita, datangnya ternyata dari ikhtiar kita, atau datangnya ternyata dari usaha kita. Bisa dari gitu kan ya segala penjuru Allah mendatangkan ya segala sesuatu yang baik yang saat itu kita butuhkan. Dan dari hal tersebut kita pun kan bisa lebih menanamkan ke diri kita gitu kan ya, untuk lebih meyakini segala sesuatunya gitu kan ya, Allah itu akan ngasih ke kita segala sesuatunya itu yang baik di saat kita memintanya pun dengan cara yang baik. Insya Allah Allah pun akan kasih ke kita segala sesuatunya pun yang baik pula. Oke teman-teman, sekian video dari saya untuk edisi Horizontal Story kali ini. Terima kasih sekali lagi.
buat teman-teman yang udah support sejauh ini, dan buat teman-teman yang baru bergabung atau yang baru nonton channel kita, jangan lupa di subscribe ya, di like juga, di komen juga. Ditunggu juga komentar-komentarnya, advice-nya gitu kan, yang terlebih yang ngebangun ya, untuk channel kita dari teman-teman semuanya. Terima kasih. Dan jangan lupa seperti di awal video saya sampaikan, nanti di mana sudah mencapai 1000 subscriber, kita ada giveaway untuk ngasih satu buah handphone Android ya, yang akan kita undi untuk satu orang subscriber yang beruntung nantinya. Jadi yang belum subscribe, ayo semangat, siapa tahu di antara kalian nanti yang beruntung dapat handphone Android itu. Sekali lagi terima kasih. Pesan terakhir dari saya, tetap semangat terus untuk beribadah dan tetap berbuat baik terhadap siapapun. Saya Hendy, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.